belajar dulu mata kuliah etika dan filsafat komunikasi dan advokasi kebijakan. 2 kelas, 1 kelasnya komunikasi, satunya kelas administrasi muda. Nanti akan aku kasih lihat bagaimana mereka kuliah. Hari ini mereka mau kasih kejutan, disuruh membuat kelompok dan diskusi kelompok, dan mereka presentasi. Gimana? Kita lihat nanti bagaimana mereka kuliah ya. Silahkan ikuti vlogku. Terima kasih. Assalamualaikum. Tidak, ini pribadi keluarnya terus ke sini ada ini menyampaikan salam selalu dikatakan yang berenakan saat di kawasan baruan. Dan Ayo, sisa 3 menit. sisa 5 menit. Sisa 3 menit. Mau di depan, mau di tempat kelompoknya nggak apa-apa. Serah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Kalau dari Nusa Kiswari mewakili kelompok 1 dengan tema pembahasan yang kita sama-sama bahas, yaitu tentang tujuan dan manfaat mempelajari etika dan filsafat komunikasi, yang tentunya kita di mata kuliah etika dan filsafat komunikasi. Tapi sebelumnya kita tahu sama-sama dulu bahwa filsafat sendiri artinya adalah kajian wacana semua kenyataan kehidupan dan pemikiran insan secara kritis serta dijabarkan dalam konsep mendasar. Dan filsafat selain itu juga adalah usaha insan untuk mengetahui dan menyelami kehidupan dan semesta menggunakan tujuan untuk memperoleh pemahaman serta kebenaran. Kalau disederhanakan, filsafat sendiri itu adalah ilmu tentang kehidupan, ilmu di mana kita mempelajari tentang kehidupan. Setelah itu kita masuk ya, kalau tadi tentang filsafat kita masuk ke filsafat komunikasi. Nah, di sini filsafat komunikasi punya peran untuk mengurangi sifat egoisme dan egosentrisme. Dari perkuliahan ini pasti salah satu kosakata yang sering juga ya didengar. Nah, jadi sehingga komunikasi yang dijalankan ini dapat berjalan dan memberikan manfaat yang baik bagi seluruh pihak yang sedang berkomunikasi. Dan manfaatnya, yang pertama ini filsafat komunikasi itu mengajak kita untuk berpikir cermat dan tidak kenal lelah dalam mengembangkan ilmu komunikasi. Karena ilmu komunikasi sendiri kita belajar bahwa ini ilmu yang akan selalu berkembang ya teman-teman. Semakin majunya zaman, semakin majunya tahun ke tahun, itu ilmu komunikasi itu akan semakin berkembang. Karena ilmu komunikasi sendiri adalah ilmu yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, manfaatnya adalah memberikan bahan pertimbangan yang matang sehingga persoalan mengenai ilmu komunikasi yang diajukan memiliki landasan yang kuat. Jadi ilmu komunikasi sendiri ya, di dalam mata kuliah filsafat dan etika komunikasi ini kita akan diajak untuk lebih kritis dan lebih mendalami lagi tentang ilmu komunikasi itu sendiri. Yang ketiga, manfaatnya adalah menjelaskan keberadaan manusia dalam mengembangkan ilmu komunikasi. Yang keempat, melatih dan mengajarkan kebijaksanaan dalam memandang persoalan dalam ilmu komunikasi. Ini pasti teman-teman kalau sebelumnya pernah belajar tentang filsafat, mungkin ada yang belajar tentang stoicism atau filsafat dari filsuf Swami Vivekananda, itu juga salah satu filsuf. Pasti kita akan berujung ke satu kosakata yang namanya kebijaksanaan. Itu adalah inti kehidupan sebenarnya teman-teman. Nah, kalau disambungkan ke ilmu komunikasi, ini kita akan belajar tentang kebijaksanaan, tapi dalam sudut pandang ilmu komunikasi. Yang kelima adalah memperlancar integrasi antara ilmu-ilmu yang berkaitan dengan yang dibutuhkan dalam pengembangan ilmu komunikasi. Yang keenam, mengajak dan mengajarkan bersikap arif dan berwawasan luas terhadap berbagai persoalan dalam ilmu komunikasi. Kita tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, ilmu komunikasi mungkin kita bisa bilang ini sebuah ilmu yang improvisasinya banyak, ini sederhana banget ya, nggak mungkin tidak seberat ilmu kesehatan, kedokteran, atau sains gitu, tapi tidak menutup kemungkinan di dalamnya justru akan ada banyak perdebatan karena justru ini bukan ilmu pasti gitu. Nah, dengan belajar filsafat ilmu komunikasi, tujuannya manfaatnya adalah kita sebagai seorang akademisi di ilmu komunikasi bisa bersifat bijaksana menghadapi perlawanan dan persoalan yang ada di dunia ilmu komunikasi. Selanjutnya adalah membentuk sikap kritis dalam
Nah, dong. Yang ke-9, meningkatkan kemampuan menganalisa secara kritis, sintetis, dan komprehensif atas berbagai permasalahan dalam ilmu komunikasi. Ilmu pengetahuan membahas fungsi dan filsafat, membahas nilai. Nah, ini yang harus digarisbawahi teman-teman, bahwa ilmu pengetahuan ini membahas fungsi dan filsafat sendiri itu membahas nilai. Yang ke-10 adalah menunjang bersikap netral atau mempertahankan atau malah melawan pandangan filsafat lainnya terkait ilmu komunikasi. Salah satunya dalam bidang ilmu komunikasi kita pasti belajar tentang berita ya teman-teman. Dalam berita kita diajarkan untuk bersikap netral, tidak memihak satu pihak atau pihak yang lainnya. Nah di sini salah satu tujuan filsafat ilmu komunikasi agar kita kedepannya tetap bisa arif dan bijaksana, apalagi dalam bidang-bidang komunikasi, yaitu salah satunya tentang broadcasting dan pemberitaan. Selanjutnya memberikan pengertian mengenai cara hidup, pandangan hidup, serta pandangan dunia. Dan terakhir adalah alat untuk mencari kebenaran atas segala gejala yang muncul, serta memberikan landasan filosofis dalam memahami konsep ilmu komunikasi serta membangun teori ilmiahnya. Nah itu tadi ada 13, ada luar biasa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari etika dan filsafat komunikasi. Yang selanjutnya kita akan lanjutkan ke contoh mempelajari etika dan filsafat komunikasi. Di sini kami membagi menjadi 6 contoh ya. Yang pertama ini melihat secara multidimensi, dan multidimensi yang dimaksud di sini adalah mengajarkan manusia tersebut untuk dapat melihat segala sesuatunya secara multidimensi. Dengan kemampuan multidimensi itu, maka manusia akan mampu untuk menjalankan komunikasi dengan melihat seluruh unsur yang ada, kemungkinan baik dan buruk yang akan dihasilkan oleh komunikasi tersebut. Kita belajar kalau komunikasi punya banyak komponen ya teman-teman. Komunikasi itu nggak mungkin berjalan kalau nggak ada komunikan. Sedangkan komunikan itu jenisnya ada banyak, ada massa, ada kelompok, ada organisasi, dan akan ada banyak permasalahan yang timbul karena itu adalah proses yang bergantung dengan komunikan. Nah, maka dari itu ini masuk ke dalam contoh mempelajari etika dan filsafat komunikasi tadi. Yang kedua adalah memampukan memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, dengan kemampuan ini, maka seorang manusia yang akan berkomunikasi itu akan mampu bertanya kepada dirinya sendiri dan mampu memahami setiap pertanyaan yang dikeluarkannya. Ini masuk ke komunikasi intrapersonal ya. Jadi komunikasi etika dan filsafat komunikasi itu sendiri juga dapat dicontohkan melalui komunikasi intrapersonal. Yang ketiga, mengasah pikiran. Jadi peran filsafat komunikasi yang penting ini kalau ingin manusia tidak mudah menerima sebuah pesan atau informasi, tapi manusia tersebut akan terlebih dahulu mencari tahu apakah informasi yang akan dikomunikasikan tersebut benar atau valid, apa maksud dari komunikasi tersebut, hingga apa dampak dari komunikasi tersebut. Yang tentunya kami berharap dari manfaat-manfaat tadi, contoh nyatanya di kehidupan nyatanya kita sebagai akademisi dari ilmu komunikasi itu dapat benar-benar mengasah pikiran ya teman-teman. Jadi kita benar-benar rasional, benar-benar menggunakan pikiran yang logis untuk menentukan satu keputusan di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya sekedar tulisan yang ada di buku, tapi tujuannya sendiri adalah agar kita bisa merefleksikan itu di kehidupan kita sehari-hari, karena itu adalah tujuan akhir dari filsafat. Dan selanjutnya menyadarkan diri. Jadi kesadaran diri tentunya itu sangat dibutuhkan. Mungkin kalau bahasa modernnya di zaman sekarang ini self awareness ya teman-teman. Ini dibutuhkan oleh setiap manusia yang ingin berkomunikasi atau sedang berkomunikasi. Jangan sampai karena tidak adanya kesadaran diri maka komunikasi akan berakhir dengan keributan. Benar sekali, lagi-lagi komunikasi itu akan sangat bergantung dengan komunikan. Akan sangat bergantung, dua faktor utamanya adalah komunikator dan komunikan. Kalau dua unsur itu tidak punya kesadaran diri atau kontrol diri atas emosi mereka, maka komunikasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Nah di sini filsafat dan etika komunikasi itu lagi-lagi kita realisasikan dalam dunia nyata yang tujuannya semoga ini akan membuat komunikasi kita di kehidupan nyata tentunya akan dapat lebih lancar lagi. Baik. Dan singkat saja ada beberapa contoh lagi yang lebih singkat. Ini di kehidupan nyata dengan lewat etika dan filsafat komunikasi itu sendiri kita dapat membangun toleransi, mengajarkan etika dan kesopanan, memberikan nilai, mencari kebenaran, memecahkan masalah, mengurangi sifat egois,
memampukan diri mandiri, mendobrak pola pikir, memberikan kemampuan untuk membedakan menjadi landasan pengetahuan dan juga membimbing manusia. Dan itu saja mungkin dari kelompok 1 teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami simpulkan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan semoga perjalanan kita dari hari ini sampai selanjutnya di mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi bisa benar-benar menjadikan kita sebagai pribadi yang baik dan bijaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Saya mau ada perwakilan Bapak Dua untuk menjelaskan apa etika dan juga filsafat komunikasi, dan juga di sini kami akan memberikan manfaat dan contohnya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun itu etika ataupun filsafat komunikasi tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, kadang-kala filsafat itu bisa diartikan dan cuma ke satu orang, kan setiap manusia atau setiap orang itu beda-beda untuk mengartikan filsafat, apalagi filsafat komunikasi. Karena filsafat itu adalah suatu ajaran yang bisa mengubah kita, yang bisa mengubah ide-ide kita atau bisa memunculkan ide-ide kita. Makanya setiap pengertian filsafat itu untuk seperti kayak yang membuat buku dan sebagainya, itu pengertian filsafat itu beda-beda, di setiap orang itu beda-beda, apalagi kita menjelaskan tentang filsafat komunikasi. Nah, di sini ini adalah kajian wacana yang semua kenatan kehidupan dan juga pemikiran kritis serta dijabarkan dalam konsep mendasar. Jadi filsafat yang bisa kita diartikan itu wacana semua kehidupan yang dan juga pemikiran yang kritis. Jadi ketika kita belajar filsafat apalagi filsafat komunikasi, kita harus punya pemikiran yang kritis dalam suatu hal, apalagi di dalam komunikasi tersebut. Dan filsafat komunikasi menurut Kisyantono adalah bisa didefinisikan sebagai kegiatan berpikir dan menyelidiki secara lebih mendalam. Ketika kita belajar filsafat komunikasi, kita belajar lebih dalam, dan cuma di dasar-dasarnya saja, tapi kita mencemplung ke dalam, ibaratnya kita menyelam lebih dalam lagi, entah itu beberapa meter, untuk bisa belajar filsafat komunikasi tersebut. Seandainya kita belajar filsafat komunikasi hanya dasarnya saja, itu kita tidak akan bisa mengerti apa sih filsafat komunikasi. Bahkan ketika kita tidak punya pikiran yang kritis, tidak punya pikiran yang lebih mendalam, kita bingung nih manfaatnya dan juga tujuan filsafat komunikasi tersebut. Adalah salah satunya itu memecahkan masalah dan juga memampukan diri sendiri. Jadi ketika tentang keseharian kita di dalam filsafat komunikasi itu, kita lebih bisa berintrospeksi diri, bisa memeriksa diri sendiri dan juga diri sendiri dan orang lain. Ketika kita belajar filsafat komunikasi, kita akan mendapatkan manfaat seperti itu. Dan juga contohnya itu adalah kita bisa mengasah pikiran. Contoh ketika kita di dalam ruang lingkup diskusi, terus kita udah belajar filsafat komunikasi, kita lebih kritis lagi dalam memikirkan sesuatu hal ataupun urusan yang kita akan bahas. Komunikasi manfaat dan serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan dari saya ucapan di awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? 3. Oke. Saya mau menjelaskan tentang filsafat dan etika komunikasi. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan etika dan filsafat komunikasi? Ya, sendiri itu adalah sebuah disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental yang menjurus kepada metodologi sistematis, analitis, krisis,
dan holistis mengenai teori dan proses komunikasi yang meliputi berbagai dimensi. Nah, berdasarkan dari dimensi tersebut ada beberapa bidang. Yang pertama ada bidang sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metodenya. Dari pengertian tersebut tadi, kita memiliki pemahaman bahwa sampai situ saja. Lalu gimana sih kita bisa mempelajari filsafat dan etika komunikasi sendiri, itu di mana saja teman-teman. Terlebih etika dan filsafat komunikasi itu adalah suatu ilmu yang mana itu bisa ditanamkan sejak dini, di mana berarti lingkungan terkecilnya adalah lingkungan keluarga. Dari situ orang tua bisa membentuk bagaimana sih etika anak-anaknya untuk bersikap di kemudian hari ketika dewasa nanti. Dan itu nanti etika tersebut akan membentuk karakter anak, yang mana karakter ini nggak bisa berubah sesuai dengan apa yang Ibu kemarin bilang, bahwa karakter seorang anak itu nggak bisa berubah, tapi mungkin ada beberapa faktor yang bisa merubahnya dengan faktor lingkungan mungkin, tapi itu sangat kecil kemungkinannya. Dan kemudian ada di mana saja sih kita bisa menerapkan etika dan filsafat komunikasi sendiri. Itu ada di setiap saat, karena etika sendiri itu harus kita lakukan dan kita amalkan sesuai dengan apa yang norma dari masyarakat berlakukan, dan itu harus dilakukan setiap waktu. Dan kenapa kita harus mempelajarinya? Yang pertama itu agar kita mempunyai komunikasi yang lancar sehingga hubungan kita dengan orang lain itu bisa semakin erat. Kemudian kita bisa memahami apa yang dikomunikasikan oleh orang lain dan diterima dengan baik oleh lingkungan sosial masyarakat. Yang kemudian ada tumbuhnya rasa saling menghargai dan tidak bertindak atau berperilaku yang sembarangan atau seenaknya sendiri. Kemudian harus menerapkan etika dan filsafat ilmu komunikasi sendiri, tentu saja kita semua, karena itu merupakan pembelajaran yang harus kita amalkan setiap hari, setiap saat, dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena kita mendapatkan bantuan dan pertolongan, kemudian maaf ketika kita sudah merepotkan atau melakukan kesalahan kepada orang lain. Kemudian ada juga contohnya untuk tidak menyela pembicaraan orang lain, jadi mendengarkan apa yang lawan bicara kita bicarakan, dan kita memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Kemudian yang terakhir juga ada dengan cara tidak memakai bahasa yang kasar dan melanggar norma yang berlaku. Membentuk teman-teman semua bahwa filsafat ini yang membahas di kita, etika ini untuk membatasi bahwa pengglobalan filsafat tadi bisa dibatasi dengan etika dari norma masyarakat yang berlaku. Seperti contohnya, filsafat itu juga ada yang mempelajari tentang keberadaan Tuhan, di mana teman-teman semua itu akan berandai-andai mempelajari sesuatu, lalu mencari ilmu-ilmu yang lain atau teori-teori lain yang mana bisa membuat kita semakin mengetahui hal itu. Tapi beberapa orang akan menerapkannya dengan tidak benar. Maka ya ada etika filsafat, di mana etika ini akan membatasi penjerumusan filsafat yang tersesat. Jadi teman-teman bisa tetap pada koridor yang tertentu. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Di sini kami sebagai kelompok terakhir, kita sudah mendengarkan dari kelompok 1, 2, dan 3 bagaimana mereka menjelaskan tentang filsafat komunikasi serta etika yang ada. Saya ingin menambahkan hanya beberapa ya, mungkin tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar. Mari kita dengarkan. Oke. Dari hasil diskusi kami, filsafat komunikasi yang sudah dijelaskan tadi, pengertian kita sudah tahu kalau apa sih filsafat dan komunikasi tersebut. Kita tahu bahwa filsafat adalah manfaat, guna
guna atau keuntungan, pengertian di atas makna, dikatakan bahwa diperoleh tertentunya menyebabkan perubahan terhadap fungsi tertentu dalam suatu perantara. Dimaksud dalam sini, kita bisa mengambil contoh dalam diri kita sendiri, mengambil sebuah mana kata yang benar dan kata mana yang salah. Selanjutnya, kita juga tahu kalau pemahaman secara ilmu filsafat atau filsafat komunikasi itu ada metode, ada metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis. Nah, teori-teori komunikasi tersebut meliputi berbagai dimensi berdasarkan bidang, sifat, tantangan, tujuan, fungsi, teknik. Mengapa ada begitu? Karena ada yang dituju tadi ya teman-teman, menuju tujuan, rasa memberikan pemahaman yang mendalam untuk mencapai manfaat. Kita di sini akan kita akan di sini mengulangi lagi dan memahami kembali tentang filsafat komunikasi, bagaimana sih manfaat dalam keseharian kita maupun untuk orang lain. Yang pertama nih ada mengajak berpikir cermat dan tidak kenal lelah dalam mengembangkan ilmu komunikasi. Kita tahu bahwa ilmu komunikasi sangat luas seperti yang dikatakan oleh Alwanda, terus ada Salwa dan teman-teman yang lain. Kita tahu juga kalau ilmu komunikasi dalam halnya selalu berkembang dan tidak mati di dalam perkembangan zaman tersebut. Jadi filsafat komunikasi tersebut mengajak kita untuk berpikir cermat. Jadi di sini kita dapat memahami apa sih arti filsafat untuk kita memahami semua kebutuhan yang ada di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada beberapa contoh lainnya dari komunikasi memang sudah ada sejak lama dan kajiannya penting dalam kehidupan manusia, didasari dengan berbagai landasan teori serta cara manfaat yang didapatkan oleh kita-kita yang mengaplikasikannya. Dengan begini kita paham, sisanya hanya melaksanakan dan memberikan contoh yang seharusnya. Nah, dari kalimat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya ilmu komunikasi dan filsafat komunikasi adalah hal yang saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa ilmu komunikasi adalah hal yang netral dan wajar di dalam dilakukan dan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat adalah ilmu kajian tentang kita memahami bagaimana apa dalam pola pikir kita yang bisa sering kita bertanya-tanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keadaan hidup kita juga. Pasti kita pernah yang menaikkan diri menganut sebuah agama, terus berpotensi untuk sukses atau tidak. Nah, itu tuh termasuk dalam ruangan filsafat. Kenapa? Diri sendiri mencapai sebuah tujuan. Pendapat semua orang bisa masuk dan diterima karena itu halnya adalah pendapat individu yang kuat. Jadi kita hanya bisa memberikan rasa atau rasa hormat dalam rasa filsafat tersebut. Jadi komunikasi filsafat adalah kita putar balik lagi, kilas balik yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita, bahwa filsafat komunikasi adalah tujuan dan memaknakan sebuah apa sih yang sebenarnya kita mau dan apa sih yang sebenarnya orang juga mau. Jadi saling menghormati, terus tidak ada pertikaian dan segala macam. Sebenarnya garis besarnya saja, tapi yang lebih penting adalah individu tersendiri memahami dan menghormati seseorang. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 4. Semoga teman-teman paham akan filsafat komunikasi. Jika dari penjelasan saya ada kurang dan yang tidak dapat dicerna, mohon maaf. Tapi selagi ini adalah hal yang dilandasi dengan kepercayaan diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih. Oke. Nanti catatannya disampaikan ke Ibu ya. Nama-nama orangnya sama kelompoknya tadi ya. Oke, bentar. Oke deh, sudah selesai. Terima kasih semua ya. Nah, sudah mendengarkan kan dari masing-masing teman-temannya? Nah, sekarang Ibu tanya, bisa menyimpulkan nggak? Nah,
kelompok dulu, ini kelompok ini dulu tadi. Kelompok 2, ayo. 3 nih Bu. Kelompok 2 ya, kelompok 2 jangan kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Program apa? Ya, baik. Dari penjelasan teman-teman tadi, saya ada menyimpulkan secara singkat pada dan jelas. Intinya adalah kita tuh memang harus belajar memahami etika dan filsafat komunikasi karena yang sebagaimana kita mengetahui bahwasanya filsafat sendiri adalah ilmu kehidupan dan etika adalah hal yang harus diterapkan di kehidupan. Contoh-contohnya yang disebutin tadi tuh Bu, ya tadi sih Bu pemahaman saya hasil. Oke, terima kasih kemudian. Kelompok 4. Atau ada yang lain? Kelompok 1. Boleh Bu. Jadi kalau kesimpulan yang kami dapat dan atau saya nelaah sendiri dari semua penjelasan teman-teman seperti yang saya bilang dan presentasikan sebelumnya bahwa saya juga setuju tentang apa yang dimaksud ya Nur Hidayati. Jadi kita juga masuk dalam filsafat komunikasi, kita tahu paham dan akan serta menjalankan sesuatu hal itu yang menurut saya pribadi adalah individu kita lagi. Jadi menuju bagaimana kita mau menjalankan itu adalah sifat di mana semua itu ada peraturan, tapi gimana kita dalam melaksanakan sesuatu hal itu kita mau atau tidaknya melaksanakan tersebut. Jadi filsafat adalah tentang di mana orang, bukan ini loh ada contohnya, tapi di mana filsafat itu adalah kita memperbaiki diri kita. Kalau bahwa kita boleh berpendapat ini, tapi kita harus memahami dan menghormati orang tersebut. Kalau orang begini dan kita begini kayak gitu. Ya. Begini dan begini, begininya tuh gimana? Begini dan begini mungkin saya ambil contoh. Saya sebagai umat yang muslim misalkan dan suku Jawa, dalam filsafat itu bukan tentang komunikasi kita gimana tuh berbahasa kita dan segala macam, tapi kita juga paham akan orang yang bisa dari luar atau dari yang suku lebih keras atau Batak, kita paham kan akan Selain dari kita. ya selain dari kita, saya dari kita memahami akan bagaimana dan menghargai tersebut. Jadi filsafat tuh filsafat komunikasi atau etika dan segala macamnya bisa diambil dan kita paham akan semua yang kita maksud dan orang maksud itu adalah memahami dan menghargai. Jadi berpikir, ya, buat orang berpikir. 2. Ayo, 2. Ya. Di sini yang bisa saya ambil kesimpulan apa yang kita telah dapatkan di bagian ini itu adalah etika dan juga filsafat komunikasi. Nah, kalau kita belajar di etika dan juga filsafat komunikasi, kita juga bisa punya pikiran yang lebih kritis dalam satu hal, apalagi dalam komunikasi tersebut. Terus yang kedua adalah kita bisa mengintrospeksi diri juga, apakah yang kita komunikasikan kepada seseorang apakah benar atau salah. Terus yang ketiga adalah kita lebih tahu beretika komunikasi terhadap seseorang, entah itu yang di atas ilmu kita ataupun di bawah kita. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke baik, yang dapat saya simpulkan dari penjelasan kelompok 2 maupun dari kelompok 3 dan kelompok 4 adalah bahwa ilmu komunikasi, etika dan filsafat ilmu komunikasi sendiri itu jadinya tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kita untuk berproses menjadi arif dan bijaksana, apalagi dalam proses komunikasi di mana komunikasi sendiri adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan dengan mempelajari etika dan filsafat komunikasi itu sendiri, kita dapat menjadi lebih baik dan lebih pandai lagi dalam berkomunikasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, terima kasih ya pendapatnya. Oke, kita bahas sama-sama ya. Oke. Baik, kita bahas sama-sama ya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi tidak bisa saya bilang itu salah. Benar sekali juga mungkin tidak, tapi benar saja. Tapi ada yang lebih tepat, gitu ya, ada yang lebih tepat. Oke, untung saja saya tadi tidak menyuruh kalian untuk kelompok 1 menjelaskan kembali ya kelompok 2. Hati-hati ya kalau ketemu nanti konsep perkelompokan yang saya buat. Jadi jaga diri aja nanti ya kalau saya bikin kelompokan. Oke, baik. Jadi kita membahas tentang kemarin
tujuan, manfaat kalian mempelajari etika dan filsafat komunikasi. Nah, sebenarnya saya ingin kalian itu masing-masing kenapa punya kelompok, kemudian tadinya juga tugas mandiri membuat sendiri masing-masing terlebih dahulu. Pemahaman secara pribadi terlebih dahulu baru kelompok. Setelah kelompok kita simpulkan bersama. Jadi nanti bisa ketemu gitu, apa yang dimaksud dengan etika dan filsafat komunikasi, tujuan dan manfaat. Nah, tapi kira-kira kalian itu udah paham nggak sebenarnya? Penting nggak menurut kalian berarti? Kalau dari sekian hal yang kalian sudah bahas tadi, penting nggak sebenarnya belajar etika dan filsafat komunikasi? Penting. Untuk kalian tuh apa pentingnya? Untuk bisa punya pikiran lebih dalam komunikasi. Terus? Punya pembatasan dari diri. Kan tadi yang tahu mengalah, tapi itu ada batasan juga. Juga semuanya itu harus kita tahu dan diimplementasikan. Karena semua ada etikanya ya. Oke. Yang lain? Ini konsep sendiri sama kayak ada teman-teman, tapi lebih luasnya kita memahami isu-isu perasaan tentang gimana kita mau dan tindakan Berinteraksi dengan orang lain itu bagaimana, empati kali ya. Kamu lebih ke empatinya kalau dikaitkan dengan komunikasi ya. Oke. Nah, kemarin kalian sudah ini ya, masalah buku juga kalian tahu ya. Nah, jadi sebenarnya ya ini berkaitan dengan kalian itu mencari ilmu etika dan filsafat komunikasi. Memang tujuan umum dan manfaat mempelajari etika dan filsafat komunikasi itu sebenarnya banyak, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, tapi bisa kita garis bawahi ya sebenarnya apa tujuan umum dan manfaat dari mempelajari etika dan filsafat komunikasi. Nah, memang intinya adalah satu, landasan untuk kalian berpikir ya, sekaligus sebagai landasan kalian untuk mencari ilmu ya, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan macam-macam ya. Nah, filsafat ini juga salah satu bagian dari cabang ilmu ya. Nah, kemudian aspek-aspek dari sisi filosofis yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, dengan komunikasi baik nanti secara teori, nanti kita belajar seperti ini, membahas secara teori. Nanti juga kalian akan praktekkan. Nah, nanti kita sepakati seperti apa prakteknya untuk etika dan filsafat komunikasi. Kemudian yang paling mendasar adalah memang kalian tidak hanya teori secara dan praktek gitu ya, kalian juga melakukannya itu secara metodis ya, terstruktur. Nah, dan kalian memiliki pemikiran yang sangat kritis. Kemudian dan ini nanti kalian bisa paham untuk bagaimana membentuk etika komunikasi. Kemudian juga mengkritisi terkait dengan perkembangan komunikasi itu sendiri. Komunikasi kekinian itu seperti apa sih? Mungkin tadi kalau dikaitkan dengan kelompok 4, ketika saat ini dari tahun 80, tahun 90 sampai tahun 2000-an ini bagaimana sih cara berkomunikasi kita gitu ya, berbedakah zaman dulu dengan saat ini gitu ya. Nah, itu perkembangan komunikasi masuk di dalamnya. Bagaimana etikanya yang dulu, apakah dulu yang masih istilahnya sama orang tua itu masih salaman, kita juga harus salaman saat ini, apalagi adanya corona gitu kan misalnya kan. Nah, itu salah satu bagaimana kita juga melihat mengkritisi perkembangan etika komunikasi dari konteks komunikasi itu secara kekinian. Kemudian mengembangkan nilai-nilai baru yang berkaitan dengan pembentukan iklim komunikasi yang etis sekaligus yang bisa kita sebut efektif ya. Oke. Nah, kalau buku tentang iklim komunikasi itu punya 2 volume itu ada ya, dia punya buku iklim komunikasi. Nah, jadi gini, intinya bahwa etika dan filsafat komunikasi ini bahwa kita sebagai manusia itu memang adalah ciptaan Tuhan yang memang diberikan anugerah untuk berpikir, gitu ya landasannya. Nah, dan kita itu adalah manusia yang paling sempurna kan.
ya kan? Sebenarnya kan tatanannya paling sempurna sudah. Berarti kalian itu yang memiliki akal yang sempurna berarti sudah bisa membedakan antara manusia itu dengan manusia yang lainnya, kemudian dengan hewan dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Oleh sebab itu makanya kenapa kalian memahami juga bagaimana interaksi manusia itu, termasuk di dalamnya ya tadi etika berkomunikasi seperti apa. Nah, jadi nanti di sini ya memang teman-teman ini memang jadi kalian ini kan lulusannya jadi apa? Jadi sarjana ilmu komunikasi ya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah bahwa kalau dikaitkan dengan etika dan filsafat komunikasi, teman-teman ini nanti tidak hanya menjadi sarjana ilmu komunikasi, tapi dibekali dengan ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Ya kan? Buktinya apa? Kalian tidak hanya belajar tentang komunikasi saja kan? Ada mata kuliah yang lain, walaupun memang ini juga berkaitan dengan komunikasi. Jadi kalian ini nanti belajar ilmu komunikasi, tapi tidak hanya belajar ilmu komunikasi itu saja, tapi ada tambahan ilmu yang lainnya. Dan kalian dengan mempelajari filsafat ini itu membantu kalian untuk memahami, mengerti, menghayati kehidupan, khususnya juga dikaitkan dengan ilmu kalian sendiri, komunikasi ya. Jadi tadi ada kelompok yang bilang kita mempelajari etika dan filsafat komunikasi, memang mempelajari kelompok kedua ya kalau nggak salah ya, yang bilang secara mendalam seperti orang menyelam. Iya, memang filsafat itu seperti itu. Jadi bahwa kita itu tidak hanya berhenti di situ, tapi kita tuh berkembang gitu. Dengan caranya apa tadi? Yang menyelam itu tadi ya. Nah, jadi kalau kita ibaratkan tuh ini ya, suatu gedung gitu ya, suatu gedung. Ilmu itu adalah konstruksi dari bangunan gedung itu. Nah, sedangkan filsafat itu adalah fondasinya. Filsafat itu fondasinya. Jadi kalian bayangkan betapa pentingnya memang dan harusnya anak komunikasi itu mempelajari ilmu filsafat itu sendiri. Ya, sampai di sini paham? Yang dimaksud paham ya? Nah, sehingga untuk kalian bisa mencapai itu semua tadi, nah, kalian perlu belajar tentang etika dan filsafat komunikasi. Jadi nanti kalian akan membahas secara teoritis, secara praktis, gitu ya. Dan nanti kalian menjadikan teori-teori yang ada itu sebagai dasar untuk kalian berpikir secara metodis dan kritis, terstruktur. Jadi ya bahasanya Wanda tadi sebenarnya bijaksana, bukan bijaksana. Memang filsafat kaitannya dengan bijaksana. Sama kebenaran. Berpikir itu untuk ngapain? Untuk cari tahu kebenaran. Itu benar nggak? Itu salah nggak? Nah, kemudian nanti kalian juga akan mengkaji tentang komunikasinya itu sendiri, gitu ya. Dan yang menjadi kajian nanti adalah yang berkaitan dengan etika komunikasi itu sendiri. Nah, memang nanti ada kaitannya juga dengan beberapa media, gitu ya, termasuk karena komunikasi sekarang kan orang melalui media massa juga kan ya, banyak seperti apa etika komunikasi di media massa itu seperti apa. Sehingga kita tuh tahu. Nah, ketika kita belajar bersama kita tahu dan kita berpikir gitu. Bagaimana sebenarnya kita harusnya berkomunikasi di media massa itu seperti apa sih? Nah, termasuk tadi dengan adanya filsafat ini tadi siapa ya yang bahwa kita akan berusaha untuk mencari tahu gitu, kehidupan ini. Ini kalau nggak salah ya tadi kelompok 2, 3 ya kalau nggak salah. Nah, jadi bahwa memang nanti belajar, makanya nanti dari aspek aksiologi, ontologi, epistemologi itu nanti kalian pelajari bersama. Termasuk tentang teknologi komunikasi saat ini. Ya. Jadi berkaitan dengan aspek-aspek perilaku manusianya sendiri, teknologinya sendiri,
itu nanti di dalam filsafat komunikasi. Oke, paham ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Sudah? Sudah paham ya? Intinya bahwa kenapa harus, memang kayak melihatnya tuh etika filsafat komunikasi, aduh kayaknya aduh filsafat itu pasti membosankan ya pemikirannya. Emang ya karena pasti kan mengajak kita untuk berpikir gitu. Tapi itu bermanfaat untuk kita, apalagi kalian orang akademis ya. Memang mencari ilmu pengetahuan tadi, makanya tadi sebagai seorang calon sarjana ilmu komunikasi, kalian tidak hanya mempelajari ilmu komunikasi berhenti di situ saja, tapi kalian juga mempelajari tatanan ilmu yang lainnya, sehingga kalian bisa mengerti, memahami, menghayati, dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian, dan kalian tahu filsafat ini fondasinya. Ya. Oke ya, kalau begitu tidak ada yang ditanyakan? Oke, karena waktu juga sudah berakhir, berarti terima kasih atas pertemuannya hari ini. Jadi siap-siap kalau di kelas saya nanti dadakan ya. Iya. Kelompok memang sudah dibuat ya oleh kemarin. Udah. Itu nanti. Oke, jangan lupa juga games-gamesnya disiapkan. Oke, kalau begitu ibu akhiri, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Pendapat lain mengatakan, arti advokasi adalah suatu bentuk upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan melakukan berbagai macam pada komunikasi yang persuasif. Merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut kata Tasmuta, kebijakan publik adalah merupakan upaya memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 tadi tentang komunikasi, kelompok 2 tadi tentang unsur-unsur komunikasi, tentang advokasi dan kebijakan publik. Oke. Baik, kita akan bahas ya berkaitan dengan apa yang sudah kalian sampaikan. Nah, kalian sudah bisa memahami nggak apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi berkaitan dengan satu tadi komunikasi. Apa itu komunikasi? Menyampaikan pesan. Terus? Interaksi dengan orang lain. Apa sih komunikasi itu sebenarnya? Oke, di sini kita juga membahas tentang unsur-unsur ya tadi ya. Nah, apa tadi unsur-unsur komunikasi? Saya tanya dulu. Sebenarnya dengan mempelajari unsur-unsur komunikasi itu kalian bisa mengenali apa itu komunikasi. Itu yang memudahkan kalian memahami apa itu komunikasi. Unsur sama apa? Satu, pengirim. Pengirim apa nih? Pengirim surat cinta, pengirim pesan, atau komunikator. Saya cinta KR itu deh. Terus apa lagi? Unsur pertama komunikasi. Dua, komunikasi. Penerima pesan. Komunikan ya, saya cinta KR. Apa lagi? Hah? Informasinya. Informasi, terus apa lagi? Informasi atau pesannya. Ya kan? Kamu mau nyampaikan apa kalau nggak ada pesannya?
Ada komunikator, tapi ada komunikan, tapi apa yang mau dilakukan? Terus saluran atau media. saluran, media, channel ya. Terus apa lagi? Yuk. Umpan balik. Hah? Umpan balik. Umpan balik. Umpan balik atau feedback ya? Feedback. Ada lagi? Hanya 5 ini unsurnya? Hanya 5? Komunikator. Nah, sekarang saya tanya, komunikator itu siapa? Komunikator itu yang ngasih informasi. Ya. Komunikan? Informasi atau pesan itu apa? Yang disampaikan. Yang disampaikan isinya. Isinya. Masalahnya. Masalahnya. Isinya. Terus saluran Media. Penyalur. bisa dalam bentuk apa? Berita. Media sosial. Berita itu informasinya kali. Iya, iya. Apa? Media sosial. Media sosial. Apalagi? Temporan. Ya, media massa, elektronik ya, elektronik Website. cetak, Website. baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, mau kan nggak mesti harus lewat media kan? Ya. Bertemu secara langsung begini juga. Kemudian apa lagi? Udah selesai ngajarnya, jadi mohon maaf tadi di kelas itu habis memorinya sama stop sendiri ya, dia akan habis memori. Jadi ini aku tutup ya hari ini. Sekian dulu vlogku karena aku mau ke kantor Komisi Informasi lagi untuk sidang pleno hasil visitasi Monek kami. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti vlogku. Oke, ini aku di kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Hari ini selamat pagi, aku mau mengajar dulu mata kuliah etika dan filsafat komunikasi dan advokasi kebijakan. 2 kelas, satu kelasnya komunikasi, satunya kelas administrasi negara. Nanti akan aku kasih lihat bagaimana mereka kuliah. Hari ini mereka mau kasih kejutan, disuruh membuat kelompok dan diskusi kelompok dan mereka presentasi. Bagaimana? Kita lihat nanti bagaimana mereka kuliah ya. Silahkan ikuti vlogku. Terima kasih. Assalamualaikum.